Hah? Halaman 32 yang paling atas. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wa idha hadarta madrasa ilmin fihi man yuqra'u alaihi fala tubadir bil mudzakarati bima tahfadhuhu min syarhil kalimat fa inna dhalika mimma yashinuka wa yadullu ala adami adabika illa an yuwajjiha ilaikal kalamu minasy-syaikhil hadiri. Ini kalau lagi ngaji sebuah majelis ente sudah sampai batas yang ilmunya ente ini luar biasa, sudah mulai belajar banyak begitu ya. Antum hadir di majelis yang antum pernah belajar tuh kitab begitu ya. Intinya adalah ente bukan awam, artinya lagi baca begini ente paham juga gitu. Artinya ente udah jadi ustadz, artinya ente dulu pernah ngaji di pondok atau pernah ngaji kayak gini nih, jadi sedikit banyak tahu gitu apa yang dibaca oleh syekh. Nah ini ada adab lagi. Wa idza hadarta, kalau kalian hadir madrasah ilmin, sebuah majelis ilmu. Kalau di Hadramut majelis dibilangnya madros, kalau kita sekolah namanya madrasah gitu ya. Kalau dulu dibilangnya madros. Kalau ente hadir sebuah majelis ilmu fihi man yuqra alaihi, di dalam majelis ilmu itu ada orang yang ngajar, yang bacain. Ini kayak gini nih, berarti siapa yang baca? Saya yang baca. Ketika anda lagi baca atau guru lagi baca, fala tubadir bil mudzakarati, ente jangan buru-buru langsung bil mudzakarah, langsung buru-buru nyautin apa kata ustadznya, nyautin apa yang lagi baca di sini. Nyautinnya gimana? Ini lagi misalnya lagi ngasih tahu kisah atau nyebutin hadis, ente langsung nimpalin begitu. Mau nunjukin kalau ente di hadapan orang lain ente juga bisa begitu. Paham nggak maksudnya? Bima tahfadhuhu, ente langsung nyebutin juga bima tahfadhuhu, dengan apa yang ente fahami atau yang ente hafal, min syarhil kalimat, daripada penjelasan kalimat-kalimat yang dibaca oleh si guru tadi. Jangan buru-buru, ente tahan aja. Jadi sabar itu bukan hanya dapat musibah aja, sabar juga di dalam majelis ilmu itu butuh sabar. Orang ngomong ente paham, ente diam, seolah-olah ente baru pertama kali dengar. Walaupun ente udah 1000 kali dengar itu satu hadis, 1000 kali udah dengar itu kisah, tapi adabnya ente sekarang ente yang lagi duduk di depannya dia. Jadi jangan buru-buru nyebutin. Fa inna dzalika mimma yashinuk, hal begitu yang membuat ente jelek. Bukan malah justru ente bagus, ente malah jelek. Paham deh? Wa yadullu ala adami adabika, dan ini menunjukkan kalau ente nggak punya adab. Paham deh? Nah, jadi anggap kalau ente ini walaupun udah sering dengar, kayak baru pertama kali dengar. Bagaimana kira-kira? Oh, begitu. Gitu. Cuman jangan lebay juga. Oh, ya. Baru tahu, Ustaz. Itu namanya konyol. Ya. Kecuali si syekh illa an yuwajjiha ilaikal kalamu minasy-syaikhil hadir. Kecuali syekhnya ngajakin ente ngomong. Misalnya si syekhnya lagi nyebutin ayat, ente paham ayatnya, ente tahu terusan ayatnya, dia kagak paham. Wala sawfa yu'tika apa deh? Patardo. Oh, patardo. Nah, itu namanya diarahkan, emang diminta ente suruh terusin. Paham gak? Tapi kalau dia nggak minta ente terusin, jangan sekali-kali ngikutin apa atau nerusin apa yang dia ngomong.
Wa idza kana al-ghari'u, kecuali kayak intonasinya emang dia pengen minta nerusin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ente udah paham. Itu namanya ada intonasi yang aneh pengen ngajak ente untuk gabung sama aneh untuk nerusin ayat itu. Paham deh? Tapi aneh nggak minta nerusin, nggak ada intonasi begitu. Lagi ngomong serius si Syekh ente. Terus, oh iya itu bener banget tuh, iya. Emang ada lagi tuh kisahnya gitu tuh, yang gitu. Ente mau ngapain? Ente mau ngguruin orang. Ente mau nunjukin kalau ilmu ente sama kayak Syekh. Wa idza kana al-ghari yaqra wa indaka kitab fala tanzur fi. Nah ini sih sebenarnya adab apa namanya? Ente kalau lagi kan kalau biasa kalau di majelis murid itu suruh baca dulu biasanya gitu ya. Nah ente kebetulan lagi nggak bawa kitab, paham tuh? Ente jangan liatin kitab orang yang lagi baca. Ini dibilang gitu. Wa idza kana al-ghari, apabila seorang yang lagi baca kitab di depan syekhnya, yaqra'u, dia lagi baca, wa indaka kitabun, ente punya kitab juga. Ente punya kitab. Kalau ente nggak punya kitab boleh ngeliat, tapi kalau ente sama-sama punya kitab sama dia, fala tanzur fi, ente jangan liatin kitabnya dia, liatin kitabnya ente. Lu kan punya kitab juga, liatin. Kalau lu nggak punya baru liatin dia. Kenapa? Seolah-olah ente lagi ngikutin aibnya dia, nunggu kalau dia bakalan salah ente bakalan sautin nanti ya. Jadi biarin dia, udah ada yang ngoreksi, ada gurunya di depannya, ente cukup fokus sama bacaan yang ente pegang. Alhamdulillah. Fa inna dzalika mimma yadullu ala adamil mubalati minka. Itu menunjukkan kalau ente nggak punya perhatian. Kitab ada di depan ente malah ngeliatin kitabnya orang, begitu aja sih. Enggak. Ini sama guru lagi nerangin, ente fokus sama yang lain, gitu ya. Wa idza kana al-qari'u, kalau ada orang yang lagi baca kitab, yaqra'u, dia baca fi kitabin, dalam suatu kitab, jangan ngelihat fala tanduru ilal waraqatil lati biyadihi, jangan ngelihat kertas yang dia pegang. Ya maksudnya tadi itu sama ya, modelnya sama. Jangan liatin kitabnya dia, jangan baca kertas yang dia pegang. Wala ta'khud min kitabihi waraqatan, jangan ambil sekali-kali dari kitabnya dia, begitu ya. Terus ente lagi bertamu, wa idza dakhalta manzilan fihi kutubun, ente lagi bertamu di rumah orang yang di rumahnya banyak koleksi kitab, rumahnya setengah perpustakaan, bukan main. Fala ta'khud minha kitaban, jangan sekali-kali ambil itu kitab, illa an yu'tika sahibul manzil, kecuali sahibul baitnya ngasih ente izin untuk ngambil. Yang jaratak maksudnya begitu ya, pajangan kayak ngambil begitu, atau apa kayak koleksi apa begitu ya dari rumah dia, jangan, kecuali ente dikasih izin boleh pegang gitu ya. Fa innahu yastadilu bidzalika ala qillati adabik, itu menunjukkan ente nggak punya adab gitu ya. Jangan main comot-comot aja. Nanti kalau masuk ke rumah orang, tunggu kalau dikasih izin duduk. Kalau misalnya disuruh makan gitu ya. Kalau misalnya dia nggak sediain makan, jangan sekali-kali minta ada makanan nggak ada gitu ya. Adabnya lagi kalau ditanya mau minum apa, bilang air putih cukup, bilangnya air putih. Kalau bahasa Arabnya alma, paham ya? Yang ada sama ente beri. Ente punya kopi, ente punya susu, ente punya teh, kasih, paham ya? Tapi kalau ditanya ente, pas lagi ente giliran yang ditanya, kebalikan, ente sekarang yang jadi tamunya, kalau ditanya ente pada mau apa nih, kopi, susu, Ustaz, jus jeruk, jus jeruk nyarinya nggak ada begitu. Afdalnya apa bilang air putih gitu cukup, air putih gitu ya. Itu adab. Fal hadar al hadar, ini hati-hati gitu. Al hadar itu artinya hati-hati. Wa idza kana insan yaktubu waraqatan wa anta hadir fasrif nadraka anhu. Kalau
kalau dia lagi nulis, ente jangan fokus sama tulisannya dia, ente jangan liatin itu, bisa jadi dia lagi nulis rahasia begitu ya. Fasrif nadraka anhu, palingkan pandangan ente dari ngelihat apa yang dia tulis, kecuali emang lagi mau nunjukin nih saya mau ngasih ente bacaan, atau ini benar nggak tulisannya begini, misalnya begitu ya, emang sama-sama mau koreksi, atau emang anda pengen nulis supaya ente benerin kalau ada yang salah tolongin liatin gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi nggak kenal begitu ya, so akrab, so dekat begitu ya, tiba-tiba ente ngeliatin salah tuh, kurang alif tuh, kurang waw, tulisannya bukan begini. Nah, jangan sekali-kali menunjukkan kalau ente ini lebih paham dari dia. Adab, fa innaka in lam taf'al dzaka dalaka dzalik. Ini sebagian adab yang diajarkan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, dan kita sendiri jadikan orang yang beradab, menjadikan orang yang berakhlak. Diriwayatkan oleh dari Anil Hasan itu Sayyidina Hasan Al-Basri. Anil Hasan yang kedua yaitu Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, putra daripada Sayyidah Fatimah. An Abil Hasan, Sayyidina Hasan Basri ngambil dari Sayyidina Hasan ngambil daripada bapaknya Hasan yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An Jaddil Hasan, dari kakeknya Sayyidina Hasan yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Inna ahsanal hasani al khuluqul hasan, sesungguhnya paling baiknya baik adalah budi pekerti yang baik, begitu ya. Paling baiknya baik adalah budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita budi pekerti yang baik. Al-Fatihah. Muqabbal tamusul ila hadratin Nabi. Fatihah. Adzan. Siapa yang adzan?